Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, Jumat 31 Maret 2023. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus kiranya menyertai hidup kita sekalian. Puji nama Tuhan. Sampai pada pembacaan firman Tuhan hari ini, yakni kitab Hosea pasal yang ketiga. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Baik, sebelum kita akan merenungkan bagian firman Tuhan dari kitab Hosea pasal 3 ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang padamu mengucapkan syukur dan terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang sungguh nyata kami alami, berkat, penyertaan, bahkan firman Tuhan yang senantiasa Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur atas semuanya itu. Kami mau terus bertekun dalam firman Tuhan supaya kami dapat mengerti apa yang Kau kehendaki untuk kami kerjakan. Karena itu ketika kami membaca dan merenungkan, mari Engkau yang menolong kami untuk dapat memahami maksud dari kitab suci. Kau juga menolong kami untuk kami dapat menerapkannya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Demi nama Tuhan Yesus, kami sedia untuk belajar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Hosea pasal 5 ayat 1 sampai yang kelima saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzinah. Seperti Tuhan juga mencintai orang Israel, sekalipun mereka berpaling kepada allah-allah lain dan menyukai kue kismis. Lalu aku membeli dia bagiku dan dengan bayaran 15 sikal perak dan 1,5 gomer jelai. Aku berkata kepadanya, lama engkau harus diam padaku dengan tidak bersundal dan dengan tidak menjadi kepunyaan seorang laki-laki. Juga aku ini tidak akan bersetubuh dengan engkau. Sebab lama orang Israel akan diam dengan tidak ada raja, tiada pemimpin, tiada korban, tiada tugu berhala dan tiada efod dan terafim. Sesudah itu orang Israel akan berbalik dan akan mencari Tuhan Allah mereka. Dan Daud raja mereka. Mereka akan datang dengan gemetar kepada Tuhan dan kepada kebaikannya pada hari-hari yang terakhir. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, relasi suami istri itu unik karena mereka telah menjadi satu daging. Dan ini alasannya penulis Alkitab sering merujuk sebagai gambaran suami istri, gambaran hubungan Tuhan dengan umatnya. Bahasa Jawa punya istilah yang sangat tepat untuk melukiskan relasi tersebut, yakni sigaraning nyowo atau garwo. Atau dalam bahasa Indonesia disebut separuh jiwa. Masing-masing kehilangan separuh jiwa sehingga mereka saling mencari dengan balutan rasa rindu. Itulah suami dan istri. Sekali lagi kitab suci melukiskan hubungan Tuhan dengan umatnya bagaikan relasi yang paling dekat hubungan manusia, yakni suami dan istri. Tidak ada yang lebih dekat sebuah hubungan selain suami dan istri. Demikian juga tidak ada yang lebih dekat dari Tuhan Sang Pencipta kepada umatnya. Kalau kita perhatikan gambaran suami istri seperti gambaran Tuhan dan umatnya, namun sayangnya Alkitab mencatat Israel berkhianat dengan menciderai kesetiaan Tuhan. Kesetiaan Tuhan telah dicederai dengan persundalan Israel dengan allah-allah lain. Itulah gambaran yang dilakukan oleh Gomer, istri Hosea yang telah berselingkuh, tidak setia kepada Hosea. Sebenarnya hal yang wajar kalau Hosea itu menceraikan Gomer karena Gomer telah berselingkuh. Namun yang dilakukan Hosea justru sebaliknya. Apa yang dilakukan Hosea? Hosea tidak menceraikan, tetapi Hosea malah mencari dan menebus Gomer. Hosea membeli kembali Gomer dengan harga 15 sikal perak dan 1,5 homer jelai. Dan tindakan ini sesungguhnya tidak lazim. Bapak Ibu Saudara-saudara, memang seringkali Alkitab
melukiskan atau menggambarkan satu tindakan Allah ataupun yang Allah ingin lakukan untuk umatnya kerjakan, sesuatu yang tidak lazim. Sama seperti Hosea. Sekali lagi, kalau lihat kisah Hosea, sebenarnya wajar kalau Hosea menceraikan, tetapi Hosea tidak lakukan itu. Bapak Ibu Saudara, kemungkinan Gomer dibeli atau ditebus oleh seorang majikan yang mempekerjakannya sebagai yang namanya pelacur bakti. Pada zaman itu jenis pelacuran ini marak, tujuannya untuk merangsang kegiatan Dewi Kesuburan dalam menurunkan hujan. Jadi pelacuran ini memiliki rantai kegiatan bisnis yang menggiurkan banyak orang. Pelacuran berbungkus agama berpadu mesra dengan kepentingan ekonomi dan akibatnya tindakan untuk mengeluarkan Gomer dari situasi demikian menjadi tidak mudah. Ada harga mahal yang harus dibayar oleh seorang Nabi Hosea. Penebusan yang dilakukan Hosea menunjukkan dalamnya cinta kasihnya kepada Gomer istrinya. Berapapun harga yang harus dibayar, cinta Hosea ini melukiskan bagaimana Tuhan sangat mencintai umatnya Israel, yaitu cinta yang tanpa syarat, yang menebus dan menyelamatkan. Cinta yang tidak pernah pudar walau diwarnai perselingkuhan. Bapak Ibu Saudara, inilah cinta Tuhan yang tidak pernah pudar, walaupun umatnya telah berpaling daripadanya dan mengikuti penyembahan kepada Baal yang merupakan kekejian di hadapan Tuhan. Tetapi kisah Hosea dan Gomer menggambarkan bagaimana Tuhan tetap setia mengasihi umatnya. Cinta tanpa syarat ini pantas kita renungkan sebagaimana Hosea mencintai Gomer apa adanya. Buah perenungan dari firman Tuhan hari ini sesungguhnya harus membawa kita semua untuk berbalik kepada Tuhan dan mencari Tuhan. Tuhan yang setia pada janjinya, Tuhan yang begitu mengasihi kita dan kasihnya itu sungguh nyata kita alami. Tidak ada cara lain untuk membalas setiap kebaikan Tuhan selain memuji menyembah Tuhan dan hidup dalam ketaatan, tidak sedikit pun berpaling kepada yang lain. Dan itu merupakan kekejian di hadapan Tuhan. Kita bersyukur melalui peristiwa Hosea dan Gomer menjadi gambaran bagaimana Tuhan tetap mencintai umat yang dikasihinya walaupun umatnya begitu menyakiti hatinya. Dengan satu harapan, umatnya boleh berbalik dan menyembah, memuji hanya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi, cinta tanpa syarat itu merupakan pantas bagi setiap orang yang mengikuti Kristus. Karena Kristus pun melakukan demikian, demikian juga kita mau melakukan seperti yang Dia lakukan. Pencarian yang penuh dengan kerinduan, bagaikan istri yang menginginkan suaminya berada di sampingnya. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, di dalam Yesus Kristus, kami sungguh mengucapkan syukur dan terima kasih untuk setiap anugerah keselamatan yang telah Tuhan pastikan dalam hidup kami melalui Yesus Kristus. Karena itu kami mau tetap pegang teguh apa yang Tuhan telah ajarkan, dan kami mau menerapkannya sebagai wujud kami menjadi murid Kristus yang setia. Terima kasih ya Tuhan, inilah diri kami mau terus belajar firman Tuhan dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kekasih jiwa kami berdoa. Haleluya. Amin.